Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan membahas materi mata kuliah manajemen sumber daya manusia tentang pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia. Materi kali ini sebenarnya lanjutan dari materi sebelumnya. Kalau materi sebelumnya saya sudah bahas tentang pengembangan sumber daya manusia. Di materi kali ini tentang pemberdayaan sumber daya manusia. Pemberdayaan sumber daya manusia merupakan suatu aspek manajemen yang sangat strategis. Karena sumber daya manusia merupakan kekuatan yang bersumber dari manusia yang akan memberikan kekuatan terhadap sumber-sumber lainnya dalam suatu manajemen ataupun organisasi. Nah, apabila manusia tidak dapat menunjukkan kekuatannya dan memberikan kekuatan terhadap organisasinya, maka dapat dipastikan manajemen dalam organisasi tersebut tidak dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Nah, arti penting dari sumber daya manusia sebagaimana kita ketahui bahwa unsur-unsur manajemen itu terdiri dari manusia ataupun uang ataupun money, metode atau bisa kita sebut dengan metode, peralatan ataupun perlengkapan atau material, dan mesin. Dan yang terakhir itu pasar ataupun market. Nah, unsur-unsur tersebut merupakan suatu hal yang harus ada dan wajib di dalam suatu organisasi ataupun manajemen. Nah, jika manusia tidak ada dalam manajemen tersebut ataupun di dalam organisasi tersebut, maka manajemen bisa dipastikan tidak ada. Ya, tidak akan pernah ada kalau manusianya tidak ada. Ini menunjukkan betapa pentingnya sumber daya manusia dalam manajemen tersebut. Bahkan bisa tercapainya tujuan organisasi sangat ditentukan oleh kemampuan manusia itu sendiri ataupun harus ada manusianya di dalamnya. Baik dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian. Dengan demikian dapat dikatakan keberhasilan manajemen dalam suatu organisasi, baik organisasi yang bergerak di bidang pemerintahan maupun organisasi yang bergerak di bidang usaha ataupun bisnis, sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang ada pada organisasi tersebut. Nah, materi-materi selanjutnya yaitu aspek-aspek komponen pemberdayaan sumber daya manusia. Nah, di sini aspek-aspek ataupun komponen-komponen yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka pemberdayaan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu kemampuan ataupun kompetensi pegawai. Di sini meliputi pengetahuan ataupun knowledge, keterampilan ataupun skill, dan sikap ataupun perilaku atau attitude. Yang kedua, penempatan pegawai yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan jabatan dalam suatu organisasi. Nah, artinya pegawai yang ditempatkan dalam suatu jabatan tertentu senantiasa dikaitkan dengan kemampuan yang dimiliki oleh pegawai yang bersangkutan. Yang ketiga, yaitu kewenangan yang jelas. Artinya di sini seseorang pegawai yang ditempatkan ataupun yang diserahi tugas harus jelas kewenangannya, karena seseorang yang tidak jelas kewenangannya akan menimbulkan keraguan-keraguan dalam setiap melakukan kegiatan. Apabila terjadi seperti itu, maka pegawai tersebut kurang berdaya atau tidak efektif di dalam melaksanakan tugasnya ataupun kewajibannya. Yang keempat, yaitu tanggung jawab pegawai yang jelas. Artinya, seseorang pegawai melakukan tugas ataupun wewenangnya senantiasa diikuti dengan tanggung jawab. Karena dengan demikian, si pegawai tersebut senantiasa dituntut untuk bertindak menampilkan yang terbaik dalam arti secara efektif dan efisien. Dan yang kelima yaitu kepercayaan terhadap pegawai yang bersangkutan. Di sini bahwa seseorang pegawai yang ditugasi ataupun diserahkan wewenang adalah dipercayai atau diberi kepercayaan sepenuhnya, tidak setengah-setengah, untuk mengemban tugas wewenang tersebut. Yang keenam, dukungan terhadap pegawai yang bersangkutan. Artinya dukungan dari beberapa pihak yang terkait menjadi suatu kekuatan di dalam support dalam melangsungkan keberhasilan dari sebuah visi maupun misi yang diinginkan dalam organisasi. Nah, dukungan yang paling bermanfaat dalam support tersebut yaitu minimal menjalankan komitmen yang dibangun atau disepakati bersama-sama. Yang ketujuh yaitu kepemimpinan ataupun leadership adalah
kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang agar mereka mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan ataupun organisasi. Seperti kemampuan mempengaruhi orang lain, kemampuan mempengaruhi bawahan, kemampuan dalam mempengaruhi kelompok untuk mencapai tujuan organisasi ataupun perusahaan. Yang kedelapan, motivasi. Ini merupakan semua kekuatan yang ada dalam diri seseorang yang memberi daya ataupun kekuatan, memberi arah dan memelihara tingkah laku. Nah, dengan demikian bahwa pemberian motivasi merupakan hal yang sangat penting terhadap sumber daya manusia agar sumber daya manusianya mau melaksanakan pekerjaan dari lembaga ataupun organisasi sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki dengan ikhlas dan sepenuh hati tentunya. Materi selanjutnya yaitu perencanaan pemberdayaan sumber daya manusia. Nah, pemberdayaan sumber daya manusia merupakan kunci yang sangat strategis dalam menentukan terhadap proses kegiatan pelaksanaan roda organisasi ataupun perusahaan. Yang pertama yaitu produktivitas kerja. Nah, di sini dengan pemberdayaan maka produktivitas kerja pegawai semakin meningkat, kualitas dan kuantitas produk semakin membaik. Karena technical skill, human skill, dan managerial skill pegawai semakin membaik tentunya. Yang kedua yaitu efisiensi. Nah, pemberdayaan pegawai mempunyai korelasi ataupun hubungan yang sangat signifikan terhadap peningkatan efisiensi kerja. Waktu bahan baku, mengurangi arusnya mesin, pemborosan berkurang, biaya produksi relatif lebih kecil, sehingga daya saing organisasi ataupun perusahaan tersebut berpeluang lebih besar. Yang ketiga yaitu pelayanan. Nah, pemberdayaan senantiasa berorientasi pada peningkatan pelayanan yang hakikatnya berorientasi pada kepuasan pelanggan atau satisfaction customer service. Nah, karena pemberian pelayanan yang memuaskan akan menjadi daya tarik yang sangat penting bagi rekanan bisnis ataupun rekanan perusahaan yang bersangkutan. Yang keempat yaitu konseptual. Di sini melalui pemberdayaan maka setiap pegawai semakin cakap dan cepat mengenali berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan organisasi. Karena seperti technical skill, human skill, dan managerial skillnya semakin berkualitas. Artinya tingkat kemampuannya ataupun kompetensinya semakin membaik. Yang kelima, kepemimpinan. Nah, dengan pemberdayaan, kepemimpinan seseorang manajer akan lebih baik. Human relationnya jadi lebih luas. Terus motivasinya juga terarah, pembinaan kerjasama yang baik secara vertikal, horizontal maupun diagonal semakin baik dan harmonis. Materi selanjutnya yaitu pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Nah, tuntutan perkembangan zaman yang begitu kompleks dan sangat kompetitif dan pertumbuhan teknologi yang semakin canggih, maka eksistensi sumber daya manusia semakin sangat penting dan harus ada. Bahkan dapat dikatakan menjadi kunci keberhasilan lembaga ataupun organisasi dalam setiap proses pelaksanaan kegiatan-kegiatannya. Agar sumber daya manusia dapat berperan, berfungsi, dan mampu bersaing secara kompetitif, maka kompetensi sumber daya manusia merupakan persyaratan yang tidak dapat kita abaikan begitu saja. Karena melalui kompetensi yang berkualitas akan menunjukkan kemampuan sebagaimana yang diharapkan oleh organisasi ataupun perusahaan. Nah, kompetensi yang diartikan dalam hal ini adalah tingkat pengetahuan, keterampilan, sikap ataupun perilaku yang dimiliki oleh seorang individu ataupun pegawai dalam melaksanakan tugasnya yang diberikan oleh perusahaan. Menurut Rothwell, dalam pengembangan kompetensi itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu kompetensi teknis ataupun technical competence, yaitu kompetensi mengenai bidang yang menjadi tugas pokok organisasi. Yang kedua yaitu kompetensi manajerial ataupun bisa disebut dengan managerial competence, adalah kompetensi yang berhubungan dengan berbagai kemampuan manajerial yang dibutuhkan dalam menangani tugas-tugas organisasi. Yang ketiga, kompetensi sosial atau social competence, yaitu kemampuan melakukan komunikasi yang dibutuhkan oleh organisasi
dalam melaksanakan tugas pokoknya. Dan yang keempat yaitu kompetensi intelektual strategi atau intellectual strategic competence, yaitu kemampuan untuk berpikir secara strategi dengan visi jauh ke depan. Mengingat organisasi yang senantiasa dinamis seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dihadapkan kepada era yang kompetitif, maka pengembangan kompetensi merupakan sesuatu hal yang harus dilakukan secara kontinu dan terencana dalam suatu organisasi. Nah, artinya setiap pengembangan kompetensi sumber daya manusia harus didasarkan kepada hasil analisis kebutuhan pekerjaan ataupun jobs dan analisis jabatan, sehingga pengembangan tersebut tepat orang, tepat kebutuhan, sasaran, dan tepat jumlah. Materi selanjutnya yaitu strategi pemberdayaan sumber daya manusia. Nah, untuk memahami strategi pemberdayaan sumber daya manusia dalam sebuah lembaga ataupun organisasi, yaitu melihat sejauh mana kekuatan dan kelemahan organisasi tersebut yang harus diperhitungkan sebelum konsep pemberdayaan pegawai diberikan. Nah, hal yang bisa kita terapkan dalam strategi pemberdayaan sumber daya manusia ada beberapa. Yang pertama yaitu kreativitas. Di sini bagaimana untuk mendorong agar personil untuk bisa berkreasi dalam kepentingan lembaga ataupun organisasi. Dalam hal ini peran pemimpin sangat diperlukan, ya, karena pimpinanlah yang bisa mendorong pegawai untuk menunjukkan kreativitasnya dan pimpinan menghargai hasil usaha personil tersebut. Yang kedua, inovasi. Nah, inovasi adalah upaya untuk merangsang personil dalam mencoba menemukan hal-hal yang baru dan merupakan kesempatan untuk menemukan strategi ataupun kebijakan baru yang seringkali terlupakan oleh jajaran manajemen. Yang ketiga yaitu sinergi. Nah, yaitu mengadakan hubungan antar personil yang harmonis tentunya, kompak, saling mengisi, dan adanya kebersamaan dan mendorong personil untuk berprestasi. Begitu pula terciptanya rasa aman dan nyaman dalam menjalankan aktivitasnya, sehingga hasil kerja dari personil itu ataupun karyawan tersebut akan meningkat dan pemberdayaan pegawai akan berjalan sesuai dengan harapan yang telah ditentukan sebelumnya. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu pemberian tanggung jawab. Nah, di sini sebagai pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan atas peran yang diberikan oleh lembaga ataupun organisasi kepada si pegawai, semua yang dilakukan pegawai harus bisa dipertanggungjawabkan atau accountability dari setiap pekerjaan yang dilakukan. Materi selanjutnya yaitu cara pemberdayaan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu dengan cara memberi peran. Di sini setiap unit di dalam organisasi ataupun perusahaan pasti ada orang yang ditunjuk sebagai peran dalam melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat yang ada di dalam lembaga tersebut. Nah, seseorang yang diberikan peran dalam melaksanakan pekerjaan akan merasa ada perhatian khusus dari lembaga ataupun organisasi yang dapat mempengaruhi psikologi dari si pelakunya itu tadi ataupun dari si karyawan itu tadi. Dan secara langsung dia mempunyai tuntutan agar orang lain berperilaku baik kepadanya yang sesuai dengan kondisi perannya. Contohnya, misal seorang guru ya, dia akan berperilaku sebagai guru yang baik dalam setiap waktu. Kondisi yang seperti itu dapat mempengaruhi dari dorongan pemberian peran itu tadi. Nah, dan jangan sampai peran yang diberikan bertentangan dengan kompetensi yang dimiliki dan kemauan jiwa yang dimiliki oleh orang tersebut. Nah, pemberian peran bisa pula pemberian kewenangan yang berarti pemberian kompetensi yang dipercayakan kepada personal yang ada di lembaga ataupun organisasi. Tujuan ini untuk mendorong agar mempunyai kredibilitas dalam unit kerja, organisasi maupun lembaga. Yang kedua, membentuk kelompok kerja. Nah, dalam hal ini kita bisa membentuk sebuah tim. Nah, bisa dilakukan secara formal maupun secara non formal. Nah, ada beberapa langkah dalam membentuk sebuah kelompok. Yang pertama, storming, yaitu menghimpun pendapat dari beberapa anggota kelompok dan merumuskannya secara bersama-sama.
Yang kedua, pembentukan diri, yaitu saling mengenali satu sama lain dan mempelajari peran sesama anggotanya dalam kelompok tersebut. Yang ketiga, norming, yaitu menentukan norma ataupun aturan-aturan yang ditetapkan. Yang keempat itu performing, yaitu menampilkan kegiatan-kegiatan yang sudah disepakati secara bersama-sama. Nah, dalam pemberian peran yang berupa kewenangan ataupun pemberian kewenangan kepada seseorang ataupun kelompok orang tertentu yang dihasilkan dengan akuntabilitas kinerjanya memerlukan berbagai persyaratan. Antara lain, yang pertama, orangnya harus dapat dipercaya tentunya. Yang kedua, mempunyai kemampuan, sudah pasti ya. Yang ketiga itu mempunyai reputasi yang baik. Yang keempat, mempunyai kondisi yang memadai. Yang kelima, memiliki motivasi yang tinggi untuk berprestasi dan mengembangkan organisasinya ataupun perusahaannya. Dan yang terakhir yaitu mempunyai moral yang baik. Baik teman-teman, cukup sekian untuk materi mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Lebih dan kurang saya minta maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.